Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Yoyo Ardianto. Kita akan belajar tentang pasar. Anak-anakku semuanya kelas 7. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Ini ada sebuah gambar yang ada di layar. Coba ada yang bisa menjelaskan tentang apa yang nampak pada gambar ini? Ya, silahkan dijelaskan. Pak kasih tempo beberapa saat ya. Baik, terus sekali kalian tadi sudah menceritakan tentang apa yang ada dalam layar tadi. Nah, Pak akan lebih jelaskan tentang pengertian pasar. Bahwasanya pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, pasar itu memiliki fungsi antara lain adalah satu, ada fungsi distribusi. Apa itu fungsi distribusi? Fungsi distribusi adalah fungsi untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, yang kedua, fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga yaitu pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan tentunya diakhiri dengan terjadinya kesepakatan harga. Nah, yang ketiga ada fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, anakku sekarang kita masuk ke macam-macam pasar menurut wujudnya. Ada pasar konkret. Apa itu pasar konkret? Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Siapa yang pernah diajak mamanya ke pasar? Nah, itu adalah contoh pasar konkret. Kemudian ada pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli, dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, kan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Nah, apalagi pada saat pandemi kemarin, pasar ini sangat ramai, bahkan yang dikenal dengan pasar Fukui. Betul sekali, pasar online. Baik, menurut jenis barang yang diperdagangkan sekarang, ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Saja, misalkan ada pasar ikan yang menjual ikan, pasar buah-buahan yang menjual buah, supermarket atau mal-mal.
Yang kedua ada pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini antara lain pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan pasar modal ya. Di pasar barang ada pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Baik, sekarang menurut luas jaringan distribusi ada pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Jadi skalanya adalah skala sempit. Yang kedua ada pasar nasional ya, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Berikutnya ada pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan, misalkan kawasan Asia Tenggara, Asia, Eropa, Afrika, dan sebagainya. Dan ada pasar internasional, yaitu pasar yang skalanya paling luas, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat yang mencakup seluruh dunia ya. Nah, sekarang kita masuk ke mulut organisasinya atau strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang misalkan. Berikutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Pengertiannya, pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperlukan. Dalam pasar ini penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian harga. Di harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar disebut juga harga keseimbangan, seimbang ya. Karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini mulai proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan pantun. Kue kering dibeli di dekat terminal, pulang mampir di pasar. Hai anak milenial, mau pandai harus suka belajar. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Demikianlah pelajaran yang kita atau Bapak berikan. Diulang lagi sehingga kalian akan lebih memahami. Bagaimana? Bisa anak-anakku? Baik sekali anak-anakku yang hebat. Demikianlah Bapak akhiri, sampai ketemu pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.